Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 82 Hati yang bermasalah. Ya. Tanpa bertanya dan tanpa ragu sedikit pun, Leng Xuang menjawab dengan hormat dan segera berbalik untuk menyampaikan perintah kepada pengawal hitam. Setelah menerima perintah, pengawal hitam segera melaksanakannya. Seperti yang diperintahkan oleh Penatua Yan, mereka harus mematuhi perintah orang itu tanpa syarat, dan tidak menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepadanya. Begitu perintah untuk menyegel gunung dikeluarkan, beberapa pelancong yang saat itu berada di dalam gunung untuk mengagumi bunga-bunga persik tentu saja harus diusir. Bagaimanapun, biara bunga persik berada di tanah milik pribadi dan terserah kepada pemiliknya apakah ia akan mengizinkan orang-orang datang untuk melihat bunga-bunga di hutan bunga persik, dan jika ia menolak, mereka harus pergi begitu saja. Karena hari masih pagi, belum terlalu banyak orang di hutan bunga persik dan hanya butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mengusir semua pengelana keluar dari batas biara bunga persik. Pada saat itu, Feng Jiu tiba di halaman paviliun di dalam biara bunga persik dan dia melihat seorang tua berpakaian jubah abu-abu sedang menyapu tanah di halaman. Dia berhenti dan bertanya, semua pelayan di sini sudah pergi, mengapa kamu masih di sini? Lelaki tua berjubah abu-abu itu berbalik sambil memegang sapu dan memandang ke arah sosok merah yang berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di bawah pohon bunga persik di halaman sambil berkata, saya telah menyapu tanah ini selama lebih dari 10 tahun dan tidak sanggup lagi meninggalkan tempat ini. Mendengar itu, Feng Jiu tersenyum, tatapannya jatuh pada sosok lelaki tua berjubah abu-abu itu dan kilatan samar melintas di matanya sebelum dia berkata, jika kau tidak sanggup pergi, maka tetaplah di sini. Orang tua itu terkejut sesaat, dia menatapnya dengan penuh perhatian sebelum melanjutkan menyapu tanah, tidak berbicara lagi. Feng Jiu tidak peduli dengan itu dan dia berbalik. Setelah dia pergi, lelaki tua itu berhenti dan melihat ke arah yang ditinggalkannya, lalu perlahan menarik kembali pandangannya dan terus menyapu lantai. Orang tua berjubah abu-abu itu terkejut ketika dia melirik sosok merah itu dan kemudian kembali menyapu lantai, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Feng Jiu tidak terganggu saat dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, lelaki tua itu berhenti dan menatap ke arah sosok itu menghilang sebelum berbalik untuk melanjutkan sapuannya sekali lagi. Ketika Murong Yisuan yang menemani Feng Qingge tiba di biara bunga persik, mereka menemukan bahwa pemilik baru biara bunga persik telah memerintahkan agar seluruh gunung disegel selama 3 hari. Setelah mengetahui hal itu, dia menoleh ke Feng Qingge di sampingnya dan berkata, kita datang di waktu yang salah. Tempat ini telah disegel selama 3 hari. Kita baru bisa kembali 3 hari kemudian. Karena gunung itu disegel, Feng Qingge merasa agak tidak senang dan berkata, maukah kau ikut denganku 3 hari kemudian? Bagaimana jika kau bilang kau sedang sibuk saat itu? Mendengar itu, Murong Yisuan tersenyum tipis dan berkata dengan suara lembut, tidak akan. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan menepati janjiku. Itu tidak akan berhasil, karena kita sudah di sini, bahkan jika kita tidak bisa naik gunung, haruskah kita setidaknya berkeliling di daerah sekitarnya? Sambil berkata demikian, dia memegang lengan Murong Yisuan dan melanjutkan, kakak Murong, jalan-jalanlah denganku. Baiklah. Dia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Mendengar itu, wajah Feng Qingge berseri-seri dan dia berkata dengan gembira, kakak Murong, kau yang terbaik. Murong Yisuan tersenyum namun tidak mengatakan apa-apa, melainkan hanya menemaninya berjalan-jalan sembari menikmati pemandangan sekitar. Mungkin karena dia merasakan ketidakpedulian dinginnya, Feng Qingge merasa sedikit putus asa. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat dia melihat orang di sampingnya. Sambil menggigit bibir bawahnya dengan lembut, suaranya diwarnai dengan sedikit keluhan, dia bertanya, kakak Murong, apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Murong Yisuan terkejut dan berkata, apa yang membuatmu berkata begitu? Akhir-akhir ini, aku merasa kamu tampak agak acuh tak acuh terhadapku dan tidak bersemangat saat bersamaku. Dia meliriknya lalu menundukkan pandangannya, dulu, kamu tidak seperti ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Gadis bodoh, itu tidak benar. Dia tersenyum sambil membelai kepala gadis itu. Hanya saja hatiku sedikit gelisah, itu saja. Hah? Dia mendongak menatapnya dengan penuh tanya. Murong Yisuan tertawa dan berkata, binatang suci kuno turun ke hutan 9 jebakan dan sampai sekarang, masih belum ada berita tentang siapa yang mendapatkannya. Kejadian itu bahkan telah menarik banyak petinju hebat dari negara lain untuk datang ke sini dan itu adalah masalah yang sangat penting bagi keluarga kekaisaran. Hatiku agak terganggu oleh hal ini akhir-akhir ini dan suasana hatiku pun ikut terpengaruh, yang pasti menyebabkan imajinasimu menjadi liar.